Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, seperti domba tak bergembala. Diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30-34. Sebelumnya mohon dibantu ini ya untuk subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat ini ya, suasana domba di padang seperti ini. Bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada penggembalanya ini akan seperti apa kacaunya domba-domba ini kalau tiba-tiba ada binatang buas datang ke sana ya, khususnya serigala. Ya, domba-domba ini akan dicerai-beraikan ya, domba-domba ini akan menjadi kurban dan mereka akan kehilangan nyawanya. Kita lihat di sini ya, posisi domba-domba ini sangat rentan oleh kehadiran serigala. Domba-domba ini akan menjadi santapan serigala apabila di sini tidak ada penggembala yang hadir. Nah, serigala akan menceraikan domba-domba ini, dan setelah tercerai-berai di antara domba yang dianggapnya paling lemah akan menjadi santapan bagi serigala ini. Oleh karena itu, kehadiran penggembala di sini menjadi sangat penting. Nah, ketika Yesus melihat begitu banyak orang mengikuti Dia, mereka sepertinya orang-orang yang lemah. Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus itu sepertinya dianggapnya orang dalam kondisi lemah. Mereka tidak punya arah, mereka tidak punya perlindungan, ya, mereka tidak mempunyai penolong yang akan membantu mereka bila ada ancaman bahaya dari luar. Nah, tetapi masalahnya kan mereka ini manusia. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, kondisi mereka itu rentan seperti itu. Nah, kita lihat ini ya, dengan kondisi seperti ini mereka terancam. Nah, sebagai gembala yang baik, Yesus selalu siap ya, dan peka untuk memberikan pertolongan. Nah, orang bisa datang kepada Yesus kapan saja, di mana saja. Ya. Percayalah ya saudara-saudari, Yesus adalah gembala yang baik. Maka datanglah kepada Yesus. Yesus siap memberi pertolongan. Nah, masalahnya kadang kita menganggap Yesus tidak menolong karena apa? Ya, kita salah mendatangi gembala ya, bukan gembala tetapi didatangi. Ya. Justru serigala berbulu domba kita datangi. Ya, sehingga justru menjadi korban, bukannya mendapatkan pertolongan ya, tetapi dengan serigala berbulu domba ini, domba-domba itu menjadi korban. Ya.
maka harus benar-benar hati-hati. Yesus memberikan sebuah solusi yang jelas, ya, datang kepada Yesus, datang kepada Sang Gembala yang baik. Nah, inilah gembala yang baik itu. Yesus sendiri, ya, menopang dombanya, ia membawa tongkat, ya, sehingga ketika serigala akan mendatangi, tongkat ini sekurang-kurangnya bisa digunakan untuk tidak hanya menggiring domba-domba ini, ya, tetapi juga melindungi terhadap ancaman serigala. Betapa tenangnya, ya, ini anak domba yang masih lemah. Ini anak domba yang sangat rentan, ya, sehingga kalau tidak mendapatkan gendongan seperti ini mungkin terancam, ya. Tetapi pada saat-saat tertentu ia harus dilepas. Kenapa? Kalau tidak dilepas nanti dia tidak kuat berlari, tidak biasa berlatih untuk mencari solusi hidup. Ya, jadi ada saatnya Yesus menggendong, ada saatnya Yesus melepaskan. Nah, belas kasih Allah, ya, tetapi kita harus yakin ini, ya, belas kasih Allah itu tidak berkesudahan. Nah, Yesus senantiasa siap untuk membimbing. Yesus senantiasa siap untuk menuntun. Dia tidak akan membiarkan umatnya terlantar. Ya, tidak akan membiarkan umatnya tersesat. Ya, Tuhan tidak tidur. Yakinlah itu, ya, Tuhan tidak tidur. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya, keprihatinan ini membuat Yesus sampai tidak sempat untuk beristirahat ketika ia melihat orang banyak seperti domba yang tidak mempunyai gembala tadi. Bayangkan ini, ya, untuk istirahat saja tidak sempat, untuk makan saja tidak sempat, ya. Begitu komitmennya, ya, Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Maka percayalah, ya, bersama Yesus kita akan aman. Nah, sekarang apa yang perlu atau bisa kita renungkan? Ya, mencintai itu selalu memberi dan memberi, ya. Yesus sudah melakukan ini kepada kita. Ya, jadi setiap saat memberi dan tidak pernah boleh merasa cukup atau selesai. Itulah kasih yang telah Yesus berikan kepada kita dan juga seluruh umat manusia seluruhnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Salam damai sejahtera. Horas. Selamat untuk belajar Alkitab sambil merenung. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.